Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antar individu yang satu dengan individu lainnya, antar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antar kelompok dengan individu. Nah, interaksi sosial merupakan tempat terbentuknya suatu makna, di mana makna ini didapat atau diketahui dari hasil kita berhubungan dengan orang lain. Bila individu yang melakukan hubungan memiliki nilai yang berbeda terhadap sesuatu atau simbol, maka makna dapat berubah. Nah, perubahan makna terjadi melalui proses penafsiran dari interaksi sosial. Nah, apa yang perlu ataupun apa yang diperlukan untuk terjadinya suatu interaksi sosial? Interaksi sosial itu dapat terjadi bila antara dua individu, diadik atau kelompok, terdapat kontak sosial dan terjadi komunikasi. Nah, apa itu kontak sosial? Yaitu tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial. Kontak sosial dapat terjadi meskipun seorang individu tidak berjumpa dengan individu lain, melainkan menggunakan perantara seperti dengan menggunakan salah satu alat telekomunikasi, telepon katakan, seperti itu. Nah, yang memang era kini ya sering disebut dengan era 4.0 atau revolusi industri keempat. Platform yang digunakan untuk interaksi sosial tidak hanya secara langsung melakukan perjumpaan antar individu, namun menggunakan berbagai media seperti video conference atau katakan dengan WhatsApp video. Terlebih pada hari ini, maksudnya dalam konteks fenomena wabah COVID-19, katakan pemerintah melakukan gerakan yang disebut dengan social distancing. Ini memang menjadi implementasi ataupun aplikasi dari kontak sosial pada materi interaksi sosial pertemuan kali ini ya. Artinya walaupun tanpa melakukan perjumpaan secara langsung karena ada jarak sosial untuk menghindari wabah misalkan, maka digunakan berbagai platform seperti tadi saya sebutkan, video conference melalui Zoom atau Skype for Business dan lain-lain. Walaupun tidak melakukan perjumpaan secara langsung, itu disebut juga dengan kontak sosial. Itu yang pertama untuk contohnya. Nah, yang kedua terkait dengan kontak sosial ini sendiri, walaupun antar individu tidak saling berbicara, artinya tidak saling menyapa, namun ada tadi yang saya sebutkan, ada makna yang ditangkap. Misalkan satu individu menggunakan menggunakan wangi-wangian yang memang menyengat katakan, dan direspon oleh individu yang lain ketika pas-pasan walaupun tanpa say hi. Di situ ada kontak sosial, ada pemaknaan terhadap individu tadi, ada penafsiran dari interaksi yang terjadi. Itu tetap disebut kontak sosial walaupun tidak ada hubungan tidak ada ngobrol dan lain sebagainya. Nah, selain itu komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Nah, arti penting dari komunikasi itu pemberian tafsiran atas penyampaian informasi oleh orang lain. Informasi yang disampaikan dapat berbentuk pembicaraan, gerak tubuh, atau sikap. Setelah menafsirkan, orang tersebut kemudian memberikan reaksi.
Nah, ini memang apa namanya? Kedua hal ini memang saling berkaitan pada terjadinya interaksi sosial, ataupun interaksi sosial ini dapat terjadi yang sudah disebutkan bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan terjadi komunikasi. Komunikasi pun tidak hanya yang sifatnya apa namanya secara langsung. Di sini juga disebutkan komunikasi itu adalah pemberian tafsiran atas penyampaian informasi oleh orang lain. Informasi yang disampaikan dapat berbentuk pembicaraan, gerak tubuh, atau sikap. Nah, setelah menafsirkan, orang tersebut kemudian memberikan reaksi. Itu saling berkait dengan yang kontak sosial yang tadi saya sebutkan. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa bentuk-bentuk interaksi ini tidak dapat dilepaskan dari proses yang menyertainya, ataupun bisa dikatakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu apa aja sebenarnya. Yang pertama yaitu asosiatif ataupun proses yang asosiatif. Yang kedua adalah proses yang disosiatif, ataupun yang kedua adalah disosiatif. Nah, kita yang pertama dulu, apa itu proses asosiatif? Yaitu proses interaksi yang lebih mengarah ke arah bersatunya dua individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, apa aja yang ada di dalam proses asosiatif ini? Pertama, kerjasama. Nah, kerjasama ini timbul karena orientasi setiap individu ditujukan pada kelompoknya, ataupun disebut juga dengan in-groupnya, dan kelompok lainnya atau out-group, di dalam mencapai tujuan. Selain kerjasama, yang kedua yaitu akomodasi. Nah, akomodasi ini merupakan usaha-usaha manusia untuk meredakan untuk meredakan suatu pertentangan. Nah, usaha-usaha itu dilakukan untuk mencapai suatu kestabilan. Nah, yang ketiga yaitu asimilasi. Nah, tentu asimilasi di sini kaitannya dengan interaksi sosial yang asosiatif, yaitu pihak-pihak yang berinteraksi mengidentifikasi ataupun mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Itu yang proses asosiatif. Yang selanjutnya yaitu proses disosiatif, yaitu proses yang menuju ke arah perpecahan. Apa aja proses disosiatif ini? Yang pertama, persaingan, yaitu suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Yang kedua, kontravensi, yaitu bentuk interaksi sosial yang sifatnya berada antara persaingan dan pertentangan, yang ditandai oleh gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, serta kebencian atau keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Nah, yang ketiga di dalam proses disosiatif ini yaitu konflik, yaitu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga bahwa salah satu bentuk pendekatan dalam mempelajari interaksi sosial, kita bisa menggunakan pendekatan dramaturgi. Nah, pendekatan ini dipopulerkan oleh Erving Goffman. Erving Goffman ini menggunakan bahasa ataupun bisa dikatakan khalayan, menggunakan bahasa atau hayalan teater untuk menggambarkan fakta subjektif dan objektif dari interaksi sosial. Nah, fakta subjektif dari interaksi sosial yaitu fakta yang memperhatikan ataupun fakta yang memperlihatkan diri setiap individu, sedangkan fakta objektif adalah fakta yang memperhatikan nilai dan norma dalam masyarakat. Setiap individu ataupun setiap interaksi yang dilakukan, interaksi sosial,
Menurut pendekatan ini sama halnya dengan panggung teater. Nah, yang namanya panggung teater ada yang disebut dengan front stage, panggung depan, dan ada yang disebut dengan backstage, panggung belakang. Nah, front stage ini yaitu interaksi sosial yang lebih memunculkan lebih memunculkan performa yang ideal, katakan namanya juga front stage. Dan yang backstage ini adalah lebih kepada interaksi sosial yang bisa dikatakan tidak semua informasi yang didapat dari interaksi sosial ini diketahui oleh khalayak ataupun oleh publik. Nah, Erving Goffman ini mempunyai sebuah pendekatan yang disebut dengan dramaturgi. Nah, interaksi pun demikian. Oke, terima kasih atas atensinya dalam materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Tetap semangat, selamat belajar. Terima kasih.